perlahan-lahan dia akan dibina dan dibimbing dan dibentuk sehingga hidupnya juga semakin terarah. Dan dia akan mengalami kebahagiaan sudah. Tapi sebaliknya, dan inilah satu fakta yang sebetulnya sangat menyedihkan dan akan mengerikan. Tuhan memberi kebebasan dan ada orang-orang yang menolak, memilih dirinya sendiri dan tidak memilih Tuhan. Akibatnya apa? Mereka sudah mulai di dunia ini mengalami prarasa neraka. Mereka yang memilih Tuhan, yang menerima tawaran kasih Allah, sudah sejak di dunia ini boleh mengalami prarasa surga. Prarasa surga yaitu kebahagiaan, sukacita, kegembiraan, kedamaian. Walaupun belum, tapi itu namanya prarasa. Sedangkan sebaliknya, mereka menolak Tuhan, tidak mau bertobat dan lebih mau hidup dalam dosa. Mereka itu sudah memiliki prarasa, kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran yang terus-menerus, dan hidup tidak pernah tenang, tidak pernah tentram, takut, gelisah, dan macam-macam. Itu boleh dikatakan prarasa. Tetapi selama manusia masih ada di dunia ini, dia bisa berubah, dia bisa bertobat. Yang jahat tadi bisa bertobat, berbalik kepada Tuhan, dan akhirnya diampuni segala dosa. Saudara-saudara yang terkasih, kalau Tuhan memanggil kita, itu karena dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan dia ingin, sungguh-sungguh ingin kita semua hidup dalam kasihnya. Kita tumbuh dan berkembang dalam kasihnya. Maka menjadi kudus sebetulnya bukan lain daripada tumbuh dalam kasih itu. Dan kasih itu telah dicurahkan ke dalam hati kita sebagai satu modal yang harus kita kembangkan. Tetapi sekali lagi Tuhan menawarkan diri. Seperti dalam kitab Ulangan dikatakan, hari ini kuajukan kepadamu pilihan untuk kehidupan atau untuk kesengsaraan. Musa mengatakan, dan pilihlah kehidupan. Apa akibatnya? Bila kita menolak Kristus, bila kita menolak Kristus, saudara, kita menolak Allah, dan dengan tiap kali berdosa, hati manusia menjadi makin lama makin keras. Makin keras, dan dia tidak lagi hidup dalam kasih, tapi dalam kebencian, dalam dosa dan kebencian. Dan ini akan menyiksa dia untuk sudah mulai di dunia ini, tapi kemudian untuk selanjutnya dan selamanya di akhirat kelak, yaitu di dalam neraka. Saudara-saudara yang terkasih, justru pada zaman kita ini, di mana pengaruh globalisasi begitu meluas, pengaruh budaya dari Eropa, Amerika juga masuk ke sini. Bersama pengaruh ada pengaruh baik, tapi banyak pengaruh yang tidak baik. Pengaruh-pengaruh yang memisahkan kita. Kadang-kadang orang tua itu tanpa pikir panjang, kirim anaknya ke luar negeri biar hebat dan sebagainya.
dia bisa melayani masyarakat. Berkali-kali saya menerima anak saya begini, anak saya begitu di sana. Kehilangan iman, kehilangan apa? Apa artinya saudara? Bisa mendapat ilmu di sana, tapi kemudian kehilangan iman, kehilangan jiwa. Itu apa? Saudara-saudara, seperti tadi saya katakan, orang yang berdosa, yang tidak mau bertobat, sebetulnya sudah mulai mengalami rasa hidup. Tapi syukur, masih ada panggilan untuk bertobat. Dan Tuhan sungguh-sungguh maha murah, maha rahmat. Mungkin baik saya bacakan apa yang dikatakan Tuhan dalam Yesaya. Dalam Yesaya, saudara, Tuhan menghardik bangsa Israel karena dosa-dosanya yang begitu besar. Jadi, kalau coba lihat saja Yesaya pasal, bagi ada yang bawa kitab suci boleh buka Yesaya 1 ayat 10 dan selanjutnya. Coba kita baca, saudara, di mana Tuhan menegur Israel yang berdosa berat terhadap Tuhan. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom